Oke, kita lanjutkan kembali ya. Setelah kemarin kita mencoba mengisi bagian independensi, ya, kita lanjutkan kembali. Jadi langsung saja, kemarin kita independensi itu ada di A110 ya. Kita nomor 6, kemarin kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP. Jadi di sini kita klik kembali di A1103. Ya, ini kemarin sudah terisi, kemudian ke independensi juga ini terakhir kita mengisi di sini. Ringkasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personel KAP. Kalau sudah, kita kembali ke previous index. Nah, kemudian lanjut ke nomor 7, komunikasi dengan auditor pendahulu. Kita lihat di soal, ya, apakah ada keterangan mengenai itu. Oke. Nomor 6 ya di soal Excel yang saya bagikan, poin nomor 6, untuk prosedur perikatan tahun pertama auditor telah melakukan prosedur untuk melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, tetapi tidak terdapat balasan. Itu ya. Jadi kita coba klik di A1104. Nama indeksnya adalah komunikasi dengan auditor pendahulu. Nah, ada beberapa pertanyaan ya harus kita jawab. Yang pertama, jika calon klien merupakan perikatan audit laporan keuangan tahun pertama, apakah sudah dilakukan komunikasi dengan auditor pendahulu? Jawabannya adalah ya. Ya, kita sudah melakukan komunikasi, kita sudah berusaha untuk melakukan komunikasi. Nah, kemudian nomor 2, apakah balasan komunikasi dari auditor pendahulu sudah diterima? Jawabannya adalah tidak. Ya, karena dari soal tadi sudah diketahui bahwa ternyata tidak terdapat balasan dari auditor pendahulu. Kemudian selanjutnya nomor 3, dalam balasan komunikasi yang diberikan oleh auditor pendahulu, apakah ada keberatan profesional, apakah terdapat permasalahan imbalan jasa yang belum diselesaikan oleh manajemen. Nah, di sini kita jawab tidak, karena kita tidak memperoleh balasan dari auditor yang sebelumnya. Jadi otomatis kita jawab di sini tidak. Ya. Oke, kalau sudah, ini cukup singkat dan mudah. Maka status KKP yang di indeks A1104 ini sudah komplit. Oke, kita kemudian balik ke previous index. Nah, setelah kita isi mulai dari A1101 sampai A1104, ini otomatis hasil analisis yang kita terima ini ternyata adalah high. Ya, ternyata hasil analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien ini adalah tinggi. Gitu. Nah, dengan adanya resiko ini, kemudian dengan pertimbangan professional judgment dari KAP, dari tim audit, apakah kita akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Ya, pertanyaannya. Nah, ternyata meskipun dengan hasil analisis resikonya itu tinggi, si KAP Mega Ina Sumaya ini tetap memutuskan untuk melanjutkan melanjutkan hubungannya dengan klien. Gitu. Ya, tetap menerima. Jadi di sini kita jawab iya. Oke. Nah, tapi di sini akan keluar box ya, kotak yang harus kita isi. Dengan adanya resiko ini, apalagi resikonya tinggi, bagaimana auditor akan melakukan mitigasi resiko tersebut. Gitu ya. Nah, karena sebenarnya beberapa isu yang terdapat di PT Jaya Indonesia ini adalah terkait dengan perhitungan imbalan kerja, maka kita jelaskan saja di sini bahwa auditor akan tetap menerima, akan melanjutkan hubungan dengan klien, tetapi dengan catatan KAP akan menambahkan seorang yang ahli dalam perhitungan imbalan kerja. Gitu ya.
Oke. Nah, itu ya. Oke. Selanjutnya hasil apa namanya, status KKP-nya akan menjadi komplit, namun ada satu bagian yang harus kita isi terlebih dahulu, yaitu di bagian template laporan keuangan. Ya, jadi nanti tadi ketika kita menjawab ini iya, ini akan otomatis keluar template laporan keuangan. Tapi kalau misalkan kita tidak, hilang. Ya, jadi kalau kita jawab tidak melanjutkan hubungan dengan klien, ya sudah selesai. Yang bagian selanjutnya tidak perlu kita teruskan gitu ya. Tapi karena kita perlu untuk mempelajari bagaimana menggunakan atlas ini, jadi ya sudah kita jawab ya, kita tetap akan menerima PT Jaya Indonesia ini sebagai klien kita. Kemudian selanjutnya adalah kita isi coba template laporan keuangannya, kita klik. Nah, halaman yang akan muncul yaitu input data laporan keuangan. Yang bagian putih ini sudah otomatis terisi ya. Nah, yang bagian kuning ini kita isi secara manual ya, awal pembukuannya. Nah, awal pembukuan kita tuliskan 1 Januari 2021 ya. Karena ini adalah awal tahun pembukuan yang akan kita audit. Kemudian periode interim berjalannya diisi 31 Oktober 2021. Periode berjalannya kita isi 31 Desember 2021. Ini adalah akhir periodenya ya, akhir periode yang diaudit. Tuh, oke. Jadi kita akan mengaudit segala macam transaksi mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021 dengan periode interim berjalan ini adalah di 31 Oktober. Perbandingannya tentu saja adalah angka tahun lalu, laporan keuangan tahun lalu, yaitu di 31 Desember 2020. Oke, kemudian ini adalah template kosong. Kalau sudah diisi, kita kemudian klik kotak merah di sini. Nah, di sini awalnya kosong ya, semuanya ini awalnya tadi kosong. Nah, kemudian yang di pojok kiri atas, kita isi terlebih dahulu, tidak apa-apa daripada nanti terlupa. Jadi ada judul indeks. Judul indeks kalau kita klik drop down, ada pilihan apakah ini laporan keuangan interim atau laporan keuangan akhir periode. Ini adalah laporan keuangan akhir periode ya. Jadi kita klik akhir periode. Kemudian mata uangnya tentu saja IDR ya. Mata uang rupiah dan satuannya pembulatannya adalah satuan penuh, full gitu ya. Full angkanya, bukan dalam ribuan, bukan dalam jutaan, tapi satuan penuh. Nah, setelah itu baru kita coba isi bagian laporan keuangan yang ada di bawah ini. Ya, teman-teman kemarin sudah saya jelaskan agar lebih cepat saja. Dari soal kalian sudah tahu ya, sudah ada angka-angkanya, nama akunnya, dan sebagainya. Ini semua kolom sudah bisa diisi berdasarkan data yang ada di soal. Nah, oke. Kalau sudah kalian selesai menginput semua angka ini, ya, mulai kita coba cek sampai sini semuanya sudah terisi. Kalau sudah, saya asumsikan semua teman-teman sudah selesai mengisi bagian laporan keuangan ini. Oke, kalau sudah kita kembali ke indeks sebelumnya. Back to A110. Nah, oke. Nah, kalau sudah selesai, kita sudah mengisi juga template laporan keuangannya. Kita coba bisa kita klik next index, atau kita coba klik konten juga tidak masalah, terserah ya. Kalau next index nanti akan langsung muncul ke A1020. Tuh, atau kalau kalian mau mulai dari konten juga nggak masalah. Kalau kita klik konten, tadi kita sudah selesaikan di bagian A110, ya. Kita akan lanjut di A120.
Kita coba lihat di A110-nya statusnya sudah komplit. Nah, kita lihat di konten A1020 kita akan mulai isikan, yang ini terkait dengan alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Nah, di sini memang cukup menantang ya, dari yang sudah pernah kita lakukan kemarin. Tantangannya adalah untuk bagaimana menyamakan formatnya ini ya, menyamakan format tanggal, menyamakan format waktu, sampai akhirnya bisa keluar angka seperti ini. Jadi nggak value lagi, gitu ya. Biasanya kalau formatnya nggak sama atau kemudian ada link error, itu akan tidak muncul hasil jumlah jam kerja efektif perharinya ini. Semoga teman-teman sudah mencoba di rumah ya, atau di lab kemarin, dan sudah berhasil untuk memunculkan angka ini. Nah, dari bagian ini kita isi berdasarkan informasi yang ada di soal, yaitu mulai dari rencana mulai perikatan ini, tanggal berapa gitu ya, kita rencanakan di 1 November 2021. Jadi rencana awal pelaksanaan perikatan audit ini adalah di 1 November dan diselesaikan di 14 Januari 2022. Jam kerjanya adalah jam 9 pagi sampai jam 4 sore, istirahatnya 1 jam. Ya. Terus kemudian jumlah hari liburnya kemarin sudah dihitung antara tanggal 1 November sampai 14 Januari ini ada 20 hari libur, Sabtu Minggu. Kemudian ada 0, tidak ada hari libur lain. Kita asumsikan tidak ada tanggal merah yang lain ya. Jadi 0. Kalau ini sudah berhasil ya, kalian menyesuaikan formatnya dan sebagainya, akan keluar angka jumlah jam kerja efektif ini 324 hari. Oke. Nah, yang di sebelah kanan ini akan otomatis terisi menggunakan rumus yang ada di aplikasi Atlas ini. Dan akan otomatis terjumlah juga sebanyak 324 jam. Jangan lupa juga isikan di bagian kanan atas, ini adalah informasi mengenai siapa yang menyiapkan kertas kerja ini, kemudian kapan tanggal dimulai dan tanggal selesainya. Nah, ada waktunya juga ya, jam berapa sampai jam berapa. Nanti jumlah harinya ini akan otomatis terrekap. Untuk bagian ini sebenarnya saya tidak mengatur secara harus jam segini, harus waktunya segini, yang menyiapkan siapa, mereview siapa, enggak. Ini semuanya diisi terserah kalian. Ya, tapi kalau misalkan disiapkan oleh SM, misalkan Sumayah ini kan dia manajernya ya. Pasti yang mereview ini adalah orang yang ada di posisi atasnya. Jadi yang mereview adalah partnernya, yaitu Mega MH. Di sini juga ada tanggal mulai review, selesainya review. Itu silahkan kalian isi, nanti akan terekap jumlah harinya. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi disiapkan oleh si Kirlan, dia sebagai anggota ketua tim, ya yang mereview bisa saja ini adalah orang yang ada di posisi atasnya. Jadi misalkan si manajernya atau partnernya gitu. Nah, jumlah harinya yang ada di sini sebenarnya akan mempengaruhi di bagian alokasi di sini. Sebentar, coba saya klik. Konten. Oh ini. Nah, di bagian sini total akumulasi jam audit. Nah, ada di sini ya. Di bawahnya informasi status KKP ini ada informasi hari dan jam audit dibandingkan dengan anggaran. Jadi nanti semua yang kalian masukkan di bagian kanan atas tadi ya, kanan atas itu akan diakumulasikan di sini. Nah, otomatis akan masuk di daftar lampiran kertas, bukan. Ya, ini adalah daftar lampirannya ya, tapi intinya ini adalah rekapitulasi jam kerja yang sudah dilakukan oleh tim. Mulai dari partner sampai anggota tim. Ya, ini akan otomatis terekap. Nah, di sini lihat nih, rekapannya sudah terlihat bahwa mulai dari MH, SM, GH, RM ini
dari rencana jam kerjanya sebesar ini. Rencana jam kerja ini tergantung dari alokasi waktu yang sudah kita masukkan. Nah, ini jam kerja aktualnya baru segini. Ini adalah rekapan dari waktu yang kita masukkan di pojok kanan atas sini. Ini adalah jam kerja aktualnya. Kalau rencana jam kerjanya ini adalah di sini. Nih. Nah, oke. Nah, yang di bawah ini alokasi rencana kerja aktualnya ya. Ini silahkan kalian isi, terserah kalian. Terserah kalian mau mengisinya ini berapa jam, tapi silahkan ini disesuaikan kurang lebih sama dengan jumlah yang tadi sudah kita masukkan, 324 ya. Ini kan tadi dari penjumlahan total ini. Nah, tapi kita bisa coba kemudian alokasikan ini per personnya, per personilnya. Misalkan sebagai partner, dia akan memiliki jumlah jam kerja yang lebih banyak dibandingkan anggota tim yang lainnya. Ini silahkan disesuaikan. Terserah kalian ya. Ini kalau sudah diisikan di bagian ini, akan otomatis terjumlah di sini. Misalkan ini tadi saya isikan 5 jam misalkan. Nah. Nah, kalau saya isikan 5, misalkan dia akan berkurang secara otomatis di sini. Ya, tapi ini kan jadinya jumlahnya cuma 323, padahal kita butuh 324. Jadi di sini tadi saya isikan 6. Ini, oke. Kalau sudah, setelah ini terisi, di bagian sini terisi, nah akan otomatis resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien ini kan sudah kita isikan tadi di bagian A110 ya, from A110 nih. Nah, ini akan otomatis juga masuk ke sini. Ternyata resiko yang tinggi tadi, high, akan masuk ke sini. Nah, yang bagian ini, apakah kita akan menggunakan AQCR atau semacam pemantau independen gitu ya, terkait dengan going concern, keberlanjutan dari perusahaan ini, kita jawab iya. Nah, sudah kita jawab ya. Yang bagian bawah lampiran dokumennya ini sebenarnya ya kalau ada lampirannya kita lampirkan, tapi dalam kasus soal ini tidak ada, jadi kita cukup tulis XXX aja, nggak masalah. Kalau ada silahkan dilampirkan, kalau nggak ada kita lewat aja, skip. Nah, jelaskan bagaimana rencana proses pemantauan. Sebenarnya ini juga dikosongkan dulu, nggak apa-apa ya. Masalahnya, setelah saya coba isi pun ya, setelah saya coba isi di bagian sini, kemudian diisi di sini ya, meskipun dengan asal-asalan aja, saya isikan di sini juga, ternyata status KKP di sini tuh akan tetap incomplete. Terus terang saya tidak tahu kenapa statusnya ini tetap belum komplit, belum lengkap. Setelah saya coba-coba juga tidak lengkap, saya cari di YouTube juga ternyata kasusnya sama, semuanya status tetap incomplete. Jadi untuk khusus bagian ini tinggalkan begitu saja, nggak apa-apa. Ya, nanti kalian akan lihat di sini, di A1020 indeksnya ini akan statusnya akan tetap incomplete. Ini nggak apa-apa, kalian abaikan saja, nggak masalah. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut ke bagian konten berikutnya, yaitu A130. Ya, ini terkait dengan surat perikatan. Jangan lupa untuk memasukkan kembali di bagian kanan atas ini, siapa yang menyiapkan kertas kerja ini, dan direview oleh siapa, tanggalnya, waktunya, semuanya. Saya anggap kalian semua sudah paham. Nah, kemudian dalam surat perikatan ini kita mengisi tentang apa gitu ya. Nah, coba kita lihat di soal kembali. Di soal, poin nomor
Ding, ding, ding. Soal surat perikatan 130. Nomor 9. Ya. Soal nomor 9, di sini disebutkan bahwa KAP telah membuat surat perikatan dan mengidentifikasi kelengkapannya. Oh ya, kalau kalian melihat juga di soal, poin nomor 8, ini KAP membuat perencanaan alokasi waktu dan tim yang akan ditugaskan di klien. EQCR perlu dilakukan dengan pertimbangan klien ini merupakan klien pertama dengan opini sebelumnya adalah wajar dengan pengecualian. Jadi terkait dengan EQCR yang tadi kita jawab iya, ini memang perlu dilakukan karena dengan pertimbangan bahwa PT Jaya Indonesia ini adalah klien pertama yang memiliki opini wajar dengan pengecualian di audit sebelumnya. Jadi perlu kita menggunakan EQCR itu. Oke. Kalian sambil melihat di bagian soal ya. Ini kayaknya di share screen saya tidak terlihat soalnya. Kalian bisa sambil lihat sendiri ya di laptop masing-masing. Nah, kemudian yang nomor 9 terkait dengan indeks A130 yang sedang kita akan isikan, ini tertulis bahwa KAP telah membuat surat perikatan dan mengidentifikasi kelengkapannya. Nah, Oke. Nah, di dalam surat perikatan ada apa saja di dalamnya ya. Di dalam surat perikatan ini ada contohnya di lampiran A130. Saya stop share dulu. Akan coba saya lihat carikan. Bentar. Nah, sudah terlihat ya, ini adalah lampiran A130, yaitu mengenai surat perikatan. Jadi dalam surat perikatan atau surat penugasan, pertama kali ada tanggal, ya, ada tanggal, tempat, nomor, kemudian ditujukan kepada Direktur PT Jaya Indonesia, berarti ya. Ini nanti bisa kalian isikan sendiri. Nah, dalam surat perikatan, paragraf pertama, dengan hormat, nah, saudara meminta kepada kami untuk mengaudit laporan keuangan PT Jaya Indonesia yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, gitu ya. Dan laporan laba rugi, pendapatan komprehensif lain dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu kalian pahami ya, perlu kalian ingat, berarti di dalam surat perikatan itu ada beberapa hal yang harus tercantum di dalamnya. Di dalam paragraf pertama yaitu mengenai tujuan dan ruang lingkup auditnya. Kemudian yang paragraf kedua adalah tanggung jawab auditor. Setelah tanggung jawab auditor, seperti yang kita sudah pelajari di audit 1, pasti ada tanggung jawab manajemen. Ya, ada tanggung jawab manajemen, kemudian setelah itu ada juga paragraf terkait dengan honorarium jasa audit dan tata cara penagihan serta jangka waktu pelaksanaannya. Jadi fee-nya berapa, kemudian kalau misalkan dibayar dengan apa namanya cicilan, apa ya cicilannya, pokoknya dengan cara tahapan, cara penagihannya seperti apa. Dan kemudian perkiraan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah selama 90 hari. Gitu ya. Jadi jangka waktu pelaksanaannya kan tadi dari mulai 1 November sampai Januari, ya kan? Kurang lebih selama 90 hari. Kemudian ada juga paragraf yang menyatakan penerbitan laporan auditornya. Jadi sebagaimana yang kami sebutkan di atas, laporan auditor independen atas laporan keuangan 31 Desember 2021 akan kami sampaikan sebanyak 5 eksemplar asli kepada saudara setelah kami menerima surat representasi dan surat pernyataan tanggung jawab dari manajemen. Oke, kemudian ada juga mengenai paragraf kerahasiaan. Ya.
Jadi auditor memahami, menyetujui bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang sudah diterima selama pelaksanaan audit, gitu kan. Jadi selama kita mengaudit, kita tuh sebenarnya memegang data-data rahasianya klien, data-data keuangan terutama ya, data-data keuangan rahasia klien. Nah, di sini harus secara eksplisit kita tuliskan bahwa kita paham, setuju, semua informasi ini bersifat rahasia. Kami dapat atau akan mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga atau tapi dengan persetujuan perusahaan atau jika diwajibkan oleh hukum atau disyaratkan pemerintah atau asosiasi profesi. Jadi data-data internal perusahaan itu bersifat rahasia, tapi tapi bisa diungkapkan, bisa dikeluarkan, ya, itu ketika ada izin, ya, ada persetujuan dari perusahaan, ataupun jika kita memang diwajibkan oleh hukum atau pemerintah atau asosiasi profesi untuk mengungkapkan data tersebut. Misalkan si PT Jaya Indonesia ini ternyata akan menemui sebuah kasus gitu di kemudian hari. Nah, karena adanya kasus itu kemudian oleh hukum, oleh pemerintah atau penyidik itu diperlukan data-data internal perusahaan yang sudah diaudit. Nah, kita di situ wajib untuk mengungkapkan data tersebut, gitu ya. Ini adalah kertas kerja ini milik KAP. Jadi yang memiliki kertas kerja yang perlu kita ingat ini adalah KAP-nya ya, bukan si klien. Kertas kerja ini yang punya hak milik adalah KAP. Kemudian tentang permasalahan hukum juga diungkapkan melalui surat perikatan. Setelah itu, tanda tangan managing partner dan menyetujui menerimanya adalah perwakilan dari PT Jaya Indonesia selaku klien. Oke, kita kembali lagi ke atlas. Nah, dari surat perikatan tadi, kita kemudian coba analisis. Yang pertama, ada nggak penanggalan surat? Ada ya, berarti ya. Kemudian penomoran ada, ya. Penjelasan tujuan ruang lingkup audit ada. Sampai semuanya kita baca sampai C, D, E, F, G, H, I, J, K ini. Kita berdasarkan surat perikatan yang tadi, kita jawab semuanya ya. Oke. Teman-teman nanti baca sendiri ya. Tadi kan sudah ada di contoh surat perikatan tadi. Semuanya ini. Yang perlu kalian perhatikan bahwa, oh ternyata di dalam surat perikatan ini setidaknya harus tersaji apa saja. Nah, semuanya ini harus tersaji. Minimal harus ada bentuk komunikasi yang diharapkan. Pokoknya semuanya dari A sampai K. Nah, kemudian nanti akan ada kesimpulannya, surat perikatan ini sudah memadai. Tapi coba kalau misalkan kita jawab satu saja tidak gitu ya. Nah, kalau ada satu hal saja di dalam surat perikatan itu yang tidak tercantum, itu maka akan menyimpulkan surat perikatan ini sebagai tidak memadai. Ya, jadi di sini hati-hati untuk menganalisis ketika kita membuat surat perikatan, semua hal ini harus tercantum. Oke, kalau sudah statusnya akan komplit, kita next index. Jadi tadi setelah kita membuat surat perikatan di A130, sekarang lanjut di A140 itu terkait dengan surat tugas. Seperti biasa di bagian kanan atas kalian tuliskan ya siapa yang menyiapkan, siapa yang mereview. Kemudian susunannya ini saya rasa dia terisi secara otomatis ya, karena putih, warnanya putih maka terisi secara otomatis. Nah, dalam surat tugas, coba saya share terlebih dahulu surat tugasnya A140. Nah, ini adalah contoh surat tugasnya. Kepada yang terhormat pimpinan Direktur PT Jaya Indonesia, jadi ini ada tanggal, tempat, nomor, hal, peruntukan, ditujukan kepada siapa.
Nah, dengan hormat sesuai dengan surat perikatan yang tadi sudah kita buat, nomor berapa, tanggal berapa. Berikut ini adalah nama tim perikatan yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan PT Jaya Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Nama dan jabatannya dituliskan di sini, jadi mulai dari MH sampai RM ya. Ya, pokoknya semua nama-nama yang ada di tim perikatan sesuai yang sudah kita masukkan, mulai dari partner sampai anggota tim kita masukkan di surat tugas. Adapun tim tersebut akan melaksanakan perikatan selama berapa hari? 90 hari ya, kalau berdasarkan surat perikatannya tadi, dimulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kami mengharapkan kerjasamanya, bla 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 bla, hormat kami, KAP Mega Ina Sumayah, dan ini adalah tanda tangan partnernya biasanya di sini, pimpinan KAP. Oke, cukup simpel ya, mudah untuk surat tugasnya. Kita kembali ke atlas. Nah, pastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji tujuan surat tugas. Jadi dialamatkan ke siapa? Sudah ada? Ada. Ya, berarti. Penanggalannya ada atau tidak? Ada. Ya. Penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan. Ya, maksudnya adalah surat tugas ini baru dibuat setelah kita membuat surat perikatan. Tidak bisa terbalik gitu ya. Kalau sudah surat perikatannya fix, sudah ditandatangani, sudah oke, baru kita membuat surat tugas. Nah, kemudian yang C, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku, iya. Kemudian nama tim perikatannya tadi sudah sesuai dengan nama personel KAP yang dipilih, sudah ya. Dan periode pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana yang kita kita rencanakan sebelumnya, ya. Kalau sudah semuanya ya, akan muncul kesimpulan surat tugas memadai. Jangan lupa kalau lampiran surat tugasnya tadi, jika sudah selesai diisi, bisa kalian lampirkan di sini. Oke. Nah, kalau sudah terisi, nanti akan statusnya komplit. Oke, kita next. Setelah kita membuat surat tugas, kita membuat apa lagi? Nah, kita membuat surat pernyataan independensi di A150. Oh, sebentar. Saya tutup dulu aja. Halo? Do you want to continue? No. Ya. Oke. Dulu, sebentar. Saya stop dulu rekamannya ya. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Saya langsung share screen. Nah, terakhir tadi kita surat tugas. Lanjut kita mengisi di indeks A150, yaitu tentang pernyataan independensi. Nah, di A150, pernyataan independensi ini, kalian isikan juga di bagian kanan atas, kemudian ini sudah terisi secara otomatis. Nah, ini ada lampirannya, surat A150, lampiran A150 ini adalah form independensi. Nah, seperti ini. Surat pernyataan mempertahankan sikap independensi dan menjaga kerahasiaan. Jadi diisi ya di bagian surat pernyataannya ini bahwa pada tanggal 31 Desember 2000 Oh iya, oke. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 kami yang bertanda tangan di bawah ini yaitu siapa aja, nama-nama anggota perikatannya ya, anggota timnya, kemudian nama klien, kemudian alamat klien, jadi nama kliennya PT Jaya Indonesia, alamatnya apa, telepon, aktivitas utama klien diisi, jenis profesi, jenis jasa profesi yang diberikan, audit, kemudian periode pelaksanaan perikatannya juga ditulis periodenya.
Jadi periodenya ini adalah 3 Januari 2022 ya. Periode pelaksanaan perikatan sebenarnya bisa kalian isi ininya aja sih, laporan keuangannya di audit. Jadi dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 ya. Nah, dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan tersebut di atas, kami senantiasa mempertahankan sikap independen kami sebagaimana diatur oleh aturan etika IAPI dan menjaga kerahasiaan atas data dan informasi yang kami terima. Nah, surat pernyataan ini satu ditandatangani oleh semua. Jadi satu surat pernyataan tapi ditandatangani oleh semua anggota tim perikatan. Mulai dari partner sampai anggota tim semuanya tanda tangan. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke atlas. Nah, di sini ada pertanyaan, pastikan dalam form independensi setidaknya tersaji. Yang pertama, nama klien. Ada ya, tadi berarti ya. Kemudian nama tim perikatan, sesuai dengan surat tugas. Ya. Kemudian seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi. Ya. Form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai. Ya. Berarti di sini form independensi ini tanggalnya adalah sebelum ya atau pada saat tanggal perikatan itu dimulai. Tuh ya. Kalau misalkan tugasnya ini dimulai kan kita 1 November ya. 1 November 2021 ya. 2020 kita kan mulai masuknya itu 1 November 2020. Nah, berarti surat independensi ini, form independensi ini di tanggal sebelumnya atau pada tanggal yang sama. Gitu ya. Intinya adalah independensi, pernyataan independensi itu harus ada sebelum kita mulai masuk ke klien, sebelum kita mulai ditugaskan masuk ke dalam klien. Gitu ya. Independensi harus sudah clear terlebih dahulu. Seperti biasa, kesimpulannya sudah memadai. Kalau ada yang perlu dilampirkan, silakan dilampir. Tadi ya, form independensinya silakan kalian lampirkan yang sudah terisi di sini. Kalau sudah, statusnya akan menjadi komplit. Ya, kita selanjutnya adalah komunikasi tim perikatan. Nah, dalam komunikasi tim perikatan ini ada beberapa checklist ya yang harus kita konfirmasi untuk diisi. Jadi bagian kanan atas seperti biasa sudah diisi. Kesepahaman tim perikatan atas beberapa hal. Harus ada kesepahaman tim perikatan atas beberapa hal. Ya. Artinya di dalam tim itu harus sudah satu paham. Ya, sudah sepakat satu paham tentang apa saja, tentang ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, tentang periode pelaksanaan audit, dan juga apakah di dalam tim itu sudah memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai, serta memahami hal-hal khusus untuk industri klien. Gitu ya. Jadi kita asumsikan, karena kita sudah membentuk tim, asumsinya adalah berarti semua anggota ini sudah paham ruang lingkupnya, sudah paham periode pelaksanaannya, dan juga sudah memiliki keahlian keterampilan yang memadai, serta memahami hal-hal khusus untuk industri klien. Maksudnya hal-hal khusus untuk industri klien ini, misalkan klien kita bukan, kalau misalkan klien kita perusahaan manufaktur ya, itu sudah umum, sebenarnya sudah banyak perusahaan manufaktur, auditornya pun sudah familiar dengan perusahaan manufaktur. Nah, biasanya yang akan menjadi khusus ya, khusus itu misal klien kita adalah industri perbankan atau industri asuransi. Nah, itu ada peraturan-peraturan khusus yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mampu menjadi anggota tim perikatan.
Jadi kalau misalkan kita minim pengetahuan tentang perbankan, akuntansi perbankan, kita minim pengetahuan tentang asuransi, itu biasanya tidak diperbolehkan untuk mengaudit di klien yang memiliki jasa, memiliki usaha di bidang itu. Ataupun jika misalkan kita boleh masuk ke situ ya sebagai anggota tim, sebagai junior auditor, biasanya boleh, bisa. Banyak dulu waktu pengalaman saya sebagai auditor di EY, itu kalau mengaudit bank ya, kalau mengaudit bank itu misalkan anak-anak baru ya hanya dimasukkan di apa namanya di awal-awal, tapi ya, tapi pasti mereka akan di-training terlebih dahulu, diberikan training oleh manajernya, oleh senior auditnya mengenai usaha klien, mengenai usaha perbankan. Jadi mereka sebelum masuk itu harus paham dulu. Karena selama ini kalau kita di kuliah yang diajarkan itu biasanya adalah perusahaan manufaktur ya yang paling banyak. Nah, tapi untuk usaha-usaha klien tertentu, jenis-jenis tertentu, itu kita biasanya belum paham. Nah, itu harus di-training terlebih dahulu. Itu ya maksudnya hal-hal khusus untuk industri klien. Berarti kita asumsikan sudah punya pemahaman tentang hal-hal khusus untuk industri klien. Nah, kemudian yang kedua, yang B, konsultasi selama perikatan. Maksudnya di sini adalah apa namanya anggota tim ya, anggota tim perikatan ini sudah berkomunikasi dan juga saling berkonsultasi mengenai permasalahan yang diajukan. Kemudian mengenai data yang tersedia, mengenai adanya saran, tindakan, atau kesimpulan, dan juga ada tanda tangan timnya. Jadi sebelum perikatan, si anggota-anggota ini semuanya harus sudah saling konsultasi gitu ya. Misalkan si manajer konsultasinya ke partner, si apa namanya si ketua timnya ini sudah konsultasi ke manajer. Biasanya konsultasi ini kan kepada pihak yang lebih atas ya, lebih senior. Nah, tentang misalkan ada permasalahan apa, kemudian apakah datanya seperti apa, kemudian ada saran, tindakan, kesimpulan atau tidak, dan juga nanti ada tanda tangannya. Saya coba lihatkan ada nggak ya lampiran contohnya untuk konsultasi ini. Oh, ada formulir konsultasi. Jadi ada lembar konsultasi, saya share screen. Sebentar. Stop share. Saya share screen di ini. Nah, ini adalah lembar konsultasi ya. Di lampiran A160, ini ada lembar konsultasi tim perikatan audit PT Jaya Indonesia. Nomor perihal dari siapa kepada siapa. Ya, misalkan lembar konsultasinya tentang masalah, misalkan ada masalah apa ya. Wah, saya sedang nggak ada ide nih, misalkan ada, pokoknya di sini adalah misal si manajer ini mau konsultasi kepada si dari manajer ke partner gitu, sesuai dengan surat perikatan untuk tahun berakhir tahun bla 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 bla, beberapa hal yang setidaknya disampaikan dalam lembar konsultasi tersebut ini antara lain adalah permasalahannya apa, ketersediaan data, apakah ada saran, tindakan atau kesimpulan, kemudian ada otorisasi para pihak, ada tanda tangan. Gitu ya. Jadi di sini kemudian dilampirkan apa saja, misalkan permasalahannya apa, ketersediaan datanya ada atau tidak, saran, tindakan, kesimpulan, dan otorisasi tanda tangannya ada atau tidak. Nah, kita kembali ke Atlas. Stop share, saya share kembali ke Atlas. Nah, di sini kita asumsikan semuanya ada, jadi ya. Nah, kalau sudah, kesimpulannya adalah komunikasi sudah memadai di antara tim perikatan tersebut secara internal.
Nah, di sini ada sebenarnya strategi audit secara keseluruhan. Coba kita klik. Nah, ini tapi tidak ada contoh ya untuk mengisinya seperti apa. Kita abaikan saja, tidak apa salah. Oke. Kita ke konten. Nah, tadi yang untuk komunikasi tim perikatan, kita coba lihat apakah sudah komplit. Nah, sudah komplit, berarti kita beralih pada perikatan tahun pertama, A170. Tuh ya. Jadi kalian juga bisa masuk ke A170 ini, lewat sini juga bisa konten A170 perikatan tahun pertama. Nah, perikatan tahun pertama ini adalah indeks terakhir yang ada di A1, indeks terakhir yang ada di pre-engagement ya. Di sini prosedur audit untuk mengetahui saldo awal dan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Kita coba lihat dari soal. Ya, kita lihat dari soal poin nomor 12. Terkait perikatan tahun pertama, KAP telah mengirimkan surat komunikasi ke auditor pendahulu namun tidak memperoleh jawaban. Sebagai prosedur alternatif, auditor melakukan prosedur spesifik untuk meyakini tentang saldo awal dan kemudian diketahui bahwa tidak terdapat indikasi adanya salah saji. Nah, kita kembali ke atlas. Oke. Jadi terkait saldo awal dan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi, dalam kasus ini PT Jaya Indonesia ini si auditor pendahulunya ini tidak menjawab surat dari kita ya, dari KAP Mega Ina dan Sumaya ini. Tapi kemudian kita menggunakan prosedur spesifik, prosedur lain untuk memastikan saldo awalnya, bahwa saldo awal ini memang sudah benar, dan kemudian sudah disimpulkan bahwa tidak ada salah saji terhadap saldo awal tersebut. Tuh ya. Saldo awal itu apa? Saldo awal itu ya saldo yang awal yang akan kita gunakan di 1 Januari 2021. Berarti saldo awal kan saldo 1 Januari 2021. Berarti itu adalah sama dengan saldo akhir di 31 Desember 2020, ya kan? Kan saldo akhir di 2020 akan menjadi saldo awal di 2021. Oke. Nah, ada beberapa prosedur audit yang harus kita laksanakan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 1, membaca laporan keuangan sekarang ya terkini dan juga laporan auditor sebelumnya jika ada untuk informasi yang relevan dengan saldo awal. Ya, kita jawab ya. Jadi dalam melaksanakan audit ya, ketika kita sudah mendapatkan laporan keuangan dari klien, kita sudah dapat laporan keuangan, kita sudah tahu angkanya ya, angka di 31 Desember 2021, kita juga harus punya angka di 1 Januari 2021, saldo awalnya. Apakah saldo awal ini sudah sesuai dengan saldo akhir di 2020? Nah, ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai saldo awal itu berbeda dengan saldo akhir tahun lalu. Apalagi kalau saldo akhir yang tahun lalu itu sebenarnya sudah diaudit. Jangan-jangan si klien kita ini menggunakan laporan keuangan sebagai saldo awal itu yang angka saldo awalnya itu adalah angka saldo awal yang belum diaudit. Nah, takutnya seperti itu. Ya, jadi dalam proses audit, prosedur audit yang pertama, kita harus memastikan bahwa saldo awalnya itu sudah sesuai. Nah, ya. Kemudian lanjut lagi yang nomor 2, melakukan satu atau lebih beberapa hal berikut ini, A, B, C ya.
Yang pertama, apakah terdapat review kertas kerja auditor pendahulu? Jika laporan keuangan tahun lalu telah diaudit, jawabannya adalah tidak. Kasusnya di sini kita tidak, karena si auditor pendahulu ini tidak menjawab surat konfirmasi dari KAP Mega Inasumaya, ya. Kemudian yang kedua, terdapat evaluasi apakah prosedur audit dalam periode berjalan menyediakan bukti audit yang relevan dengan saldo awal. Ya, berarti prosedur auditnya ini sudah menyediakan bukti audit yang relevan dengan saldo awal. Ya, kita jawab ya. Kemudian melakukan prosedur audit spesifik untuk memperoleh bukti yang terkait dengan saldo awal. Ya, tadi dari soal kita ketahui bahwa sudah ada prosedur audit spesifik untuk memperoleh. Jadi kita jawab ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke poin 3. Terdapat bukti audit yang cukup dan tepat bahwa saldo akhir periode lalu secara benar dipindahkan ke periode berjalan. Atau jika tepat, telah disajikan kembali. Nah, ini tadi poin penting yang saya katakan bahwa hal pertama yang harus kita pastikan itu adalah saldo awal itu sudah dipindahkan secara benar ke periode berjalan. Jadi dari periode tahun lalu dipindahkan ke periode tahun ini sudah sesuai, itu ya, telah disajikan kembali. Ya, oke, kita jawab ya. Kemudian nomor 4, terdapat bukti audit yang cukup dan tepat bahwa saldo awal telah mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya. Jadi ya. Apakah saldo awal mengandung salah saji yang material? Kita jawab tidak. Ya, dari soal tadi sudah dijelaskan bahwa tidak terdapat salah saji yang material. Oke. Nah, kemudian ternyata kesimpulannya adalah saldo awal ini tidak memadai. Kenapa? Karena ini tidak ada review kertas kerja auditor pendahulunya. Coba kalau ini kita jawab ya. Nah, kalau kita jawab ya, otomatis kesimpulannya akan memadai. Tapi karena di soal ini kasusnya kita tidak mendapatkan jawaban dari auditor pendahulu, ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah, kita jawab tidak. Ya. Oke, kalau sudah, kita sampai sini dulu konten. Nah, untuk pre-engagement ini berarti kita sudah selesai ya A1. Kita akan lanjutkan nanti di A2 risk assessment di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bisa membantu kalian dalam mengisi atlas ini.